Hai, kembali bersama Delano dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini kita akan membahas karakteristik relasi yang sehat. Ada beberapa unsur yang dibutuhkan dalam membangun relasi yang sehat. Yang ketujuh, ruang untuk pertumbuhan. Relasi menjadi basi bukan hanya karena waktu tertentu telah berlalu, tetapi karena orang merasa mandek dan tidak dapat maju, baik sebagai individu atau sebagai teman. Tidak realistis jika mengharapkan bahwa dua orang akan tetap bersama selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan berpuluh-puluh tahun dalam suatu relasi. Harapan, ketakutan, tujuan, dan minat terus berkembang. Dan itu adalah hal yang sangat baik. Suatu relasi tidak harus berakhir atau bahkan menderita karena ini. Selama kedua orang saling memberi ruang untuk bertumbuh dengan tidak merendahkan satu sama lain dan mencoba untuk tertarik mempelajari apa yang penting bagi orang lain. Setiap orang butuh ruang untuk bertumbuh, jadi hargailah pertumbuhan rekan Anda. Yang kedelapan, respect. Kita sering mengasosiasikan konsep menghormati orang lain dengan tidak ada keakraban. Misalnya menghormati orang yang lebih tua, menghormati simbol keyakinan agama, atau menghormati otoritas. Tetapi rasa hormat sama pentingnya dalam kemitraan yang erat. Dalam relasi yang sehat, orang berbicara satu sama lain dengan cara yang tidak merendahkan atau meremehkan. Mereka saling menghargai opini satu sama lain, mereka melindungi privasi satu sama lain, dan tidak menggunakan satu sama lain sebagai bahan lelucon atau memanfaatkan orang lain. Ketika rasa hormat mulai terkikis dalam suatu relasi, itu adalah awal kerusakan relasi. Yang kesembilan, timbal balik. Dalam relasi yang sehat perlu adanya timbal balik, saling memberi dan menerima dalam porsi yang bertumbuh sesuai dengan kedekatannya, sehingga kadang butuh proses untuk mencapainya. Selama proses itu, mungkin kedua teman akan menyesuaikan masing-masing pada level memberi dan menerima, sampai keduanya merasa nyaman dengan cara mereka masing-masing untuk saling memberikan dukungan. Yang ke-10, resolusi konflik yang sehat. Dalam suatu interaksi antar individu berpotensi timbul suatu konflik. Konflik bukan untuk dihindari, tapi dihadapi. Oleh sebab itu dibutuhkan cara untuk menyelesaikan konflik dalam komunikasi dan memahami satu sama lain. Relasi yang sehat berani mengkomunikasikan perbedaan dan bukan diam-diam saja, namun suatu saat akan meningkat menjadi serangan pribadi ketika ada perbedaan pendapat atau masalah. Mereka mampu membicarakannya dengan rasa hormat, empati, dan pengertian. Yang ke-11, individualitas dan batasan. Tidak ada dua orang yang sama persis di dunia ini. Masing-masing memiliki pengalaman dan perjalanan hidup yang berbeda. Dua orang yang berbeda perlu menemukan titik temu yang bisa menghubungkan satu sama lain, tetapi dengan tetap menghargai dan menghormati perbedaan individu. Selain itu, setiap teman perlu diberikan kebebasan untuk tetap menjalani kehidupan sendiri, terutama dalam hal persahabatan, tujuan profesional, dan hobi. Relasi yang kuat dan sehat mengingatkan kita pada diagram Venn, ada cukup banyak area tumpang tindih untuk menjaga relasi tetap kuat. Tetapi setiap orang memiliki aspek kehidupan mereka sendiri, dan batasan itu dihormati oleh kedua belah pihak. Yang ke-12, keterbukaan dan kejujuran teman. Tiap teman memiliki tingkat keterbukaan yang berbeda dalam relasi mereka. Ada yang berani menceritakan tentang harapan, impian, dan bahkan detail hari kerja seseorang dengan terbuka, namun ada juga yang tidak. Tetapi tidak peduli di mana Anda berada dalam spektrum, membiarkan semuanya bergaul, yang penting ada kecocokan yang kuat dan kejujuran yang mendasari pengungkapan apapun yang Anda lakukan. Teman yang menutupi diri mereka yang sebenarnya, menyembunyikan realitas emosional mereka,
atau secara aktif menipu teman tentang kebiasaan dan perilaku mereka membahayakan fondasi dasar kepercayaan yang dibutuhkan setiap relasi. Oke, sampai di sini video kali ini. Yuk, coba evaluasi kembali kualitas relasi kita. Sudahkah komponen itu ada dalam relasi kita dengan sahabat atau teman kita? Salam dari Delano, dan ingat, selalu ada harapan. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do. Even if you face the stormy cloud and you feel sad, lonely and down, just remember that you're not alone. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single things I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single things you do.